Kita akan membangun sistem basis sistem untuk sistem informasi di Stikom Uyelindo Kupang. Langkah pertama, kita buat database dengan nama DB Perpustakaan. Kemudian kita klik create. Jika sudah seperti ini, kita buat tabel yang pertama, yaitu tabel admin dengan jumlah kolomnya 9. Kemudian kita klik go. Nah, setelah muncul begini, kita masukkan nama kolomnya. Yang pertama ID admin, kemudian ada nama, kemudian tempat lahir, selanjutnya tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, dan yang terakhir kita masukkan status. Di bagian ID admin kita kasih tipenya integer, auto increment, primary key. Kemudian untuk nama kita kasih teks, tempat lahir teks, tanggal lahir kita kasih date, alamat teks. Kemudian ke bawah kita di bagian email teks, kemudian telepon juga teks, password teks. Untuk status kita kasih char, tipe data, volume datanya 1. Kemudian kita save. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, kita kembali ke database DB Perpustakaan. Kita buat tabel yang kedua. Di bagian bawah sini kita ketikkan nama tabelnya, yaitu tabel rak. Kemudian jumlah kolomnya 3, jumlah kolomnya 3. Kemudian kita go. Untuk kolom pertama kita isi dengan ID rak, yang kedua kita isi dengan nama rak, dan yang ketiga ID lemari. Untuk tipe datanya ID rak integer, auto increment, primary key. Nama rak kita ganti dengan teks, ID lemari masih integer. Kemudian jika sudah seperti ini kita save. Nah, kita kembali lagi ke database perpustakaan. Kita buat lagi tabel dengan nama buku. Tabel buku, jumlah kolomnya 11. Kita go. Kita isi dengan ID buku, judul, intisari, kemudian tahun terbit, tahun terbit, kemudian ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, kemudian ID penerbit,
terbit, ID jenis buku, dan yang terakhir kita kasih status. Sekarang kita isi tipenya. Untuk ID buku masih integer, auto increment, dan primary key. Kemudian judul kita kasih teks. Ke bawah, lanjut ke bawah kita kasih intisari juga teks. Tahun terbit kita kasih dengan varchar. Volume datanya kita kasih 4. Kemudian ISBN kita kasih teks. Kemudian jumlah halaman kita kasih integer, jumlah buku kita kasih integer, dan ID penulis juga kita kasih integer. ID penerbit integer, jumlah halaman integer. Dari atas jumlah halaman sampai di bawah ID jenis buku masih integer. Kemudian di bagian bawah status kita kasih char volumenya 1. Maaf, di atas ini di bagian ISBN kita kasih centang di bagian null index. Jika sudah kita save. Nah, tadi karena ini ya, dia minta saya untuk mengisi volume dari ISBN. Kita lanjut ke database selanjutnya, tabel selanjutnya yaitu. Oke, kita lanjut dengan tabel selanjutnya yaitu tabel penulis. Yes, jumlah kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 ya, 8 kolom. Kemudian kita lanjut. Untuk yang pertama kita kasih ID penulis. Yes. Selanjutnya nama. Kemudian tempat lahir. Tanggal lahir. Alamat. Email. Telepon. Dan status. Kita isi dulu tipe datanya. Untuk ID penulis kita kasih integer, auto increment, dan primary key. Untuk nama kita kasih teks. Tempat lahir kita kasih teks. Tanggal lahir juga kita kasih teks. Kemudian untuk alamat masih teks. Oh iya, di sini tanggal lahirnya harus date. Nah, kemudian untuk ini ke bawah kita kasih teks. Yang terakhir untuk status kita kasih char. Yang volume datanya 1. Kemudian kita save. Nah, sudah terbuat. Kita kembali lagi ke DB perpustakaan. Oke, yang selanjutnya kita buat tabel penerbit. Jumlah kolomnya ada 7. Kemudian kita klik go. Yang pertama kita kasih ID penerbit. Kemudian nama, alamat, kota, kemudian email, selanjutnya telepon, dan status. Ya, kita isi terlebih dahulu
tipe datanya untuk ID penerbit integer, auto increment dan primary key, nama teks, alamat juga teks, kota teks, email teks, telepon teks, dan untuk status kita kasih char lebar volumenya 1, kemudian kita save. Oke, kita kembali lagi ke DB perpustakaan. Kemudian kita buat lagi tabel selanjutnya, yaitu tabel jenis. Lebar jumlah kolomnya ada 2. Kemudian kita klik go. Di sini untuk yang pertama kita kasih ID jenis buku, kemudian integer auto increment. Nah, yang kedua kita kasih nama, kemudian tipe datanya teks. Selanjutnya kita save. Kemudian kita kembali ke database perpustakaan. Untuk tabel berikutnya kita buat tabel profil dengan jumlah kolomnya 8. Kemudian kita go, kita isi yang pertama ID profil, kemudian alamat, email, selanjutnya telepon, kemudian URL, deskripsi, oh ya sorry, ada yang kelihatan di sini, seharusnya bukan alamat tapi nama perpustakaan di bagian sini, nama perpustakaan. Kemudian di sini alamat, kemudian email, kemudian di bagian sini telepon, selanjutnya URL, di bagian sini deskripsi, dan yang terakhir kita kasih kepala perpustakaan. Nah, kita isi dulu tipe datanya. Untuk ID profil kita kasih integer, auto increment dan primary key. Kemudian nama perpustakaan kita kasih teks, alamat teks, email teks, telepon teks, URL juga teks, kemudian deskripsi dan kepala perpustakaan juga teks. Jika sudah seperti ini kita save. Nah, di sini sudah dibuat, berarti kita kembali ke database perpustakaan. Oke, selanjutnya kita buat tabel dengan nama detail. Jumlah kolomnya 4, kita klik go. Di sini yang pertama kita kasih ID detail, kemudian ada ID pinjam, kemudian ada ID buku, kemudian di bagian bawah sini jumlah. Di sini kita isi terlebih dahulu tipe datanya, ada integer, primary key, auto increment. ID pinjam juga integer, ID buku integer, dan untuk jumlahnya juga integer. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah dibuat. Kita kembali lagi ke database perpustakaan. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel pinjam. Kemudian untuk kolomnya ada 7. Selanjutnya kita go. Di sini kita isi yang pertama dengan ID pinjam, kemudian tanggal pinjam,
Selanjutnya tanggal kembali. Kemudian ada ID pengunjung. Selanjutnya status, diserahkan dan diterima. Untuk di sini ID pinjam kita kasih integer, primary key dan auto increment. Tanggal pinjam kita kasih date. Tanggal kembali date di sini null. Kemudian ID pengunjung integer, status char. Ini ya. Ini char. Kemudian volumenya 1. Kemudian diserahkan kita kasih integer, diterima juga integer. Di sini kita kasih centang di bagian null index. Kemudian kita save. Nah, jika sudah seperti ini kita kembali ke database perpustakaan. Untuk tabel terakhir adalah tabel pengunjung. Kita kasih nama pengunjung. Jumlah kolomnya ada 10. Kemudian kita go. Yang pertama kita kasih ID pengunjung. Kemudian nama. Tempat lahir. Tanggal lahir. Kemudian alamat. Selanjutnya jenis kelamin. Kemudian email. Telepon. Kategori. Dan yang terakhir kita kasih password. Oke, kita isi terlebih dahulu tipe datanya. Untuk yang pertama ID pengunjung integer, kemudian auto increment. Untuk nama teks, tempat lahir teks, tanggal lahir kita kasih date, alamat kita kasih teks, jenis kelamin kita kasih varchar, lebar volumenya kita kasih 9. Kemudian untuk email teks, telepon juga teks, kemudian kategori ada teks, dan password juga teks. Kita cek terlebih dahulu. ID pengunjung integer, primary key, auto increment, nama teks, tempat lahir teks, tanggal lahir date, alamat teks, jenis kelamin varchar dengan lebar volumenya 9, kemudian email ada teks, telepon teks, kategori teks, password teks. Kemudian kita save.